Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang fitur kenaikan kelas. Ya, ini fitur yang sangat penting yang harus dipahami oleh operator sekolah ya, untuk mengantisipasi kekeliruan inputan data. Jadi begini, untuk operator sekolah ya anggaplah tahun ajaran sekarang kan 26-27 ya, dan anggap saja posisinya sekarang kita ini sudah semester genap. Ya, kita ini mau naik semester gitu kan, berarti kan mau kenaikan kelas. Seperti itu. Nah, kita cek dulu misal kelas 7 Patimura, ini kan kenaikan kelasnya masih disabled ya. Nah, masih disabled atau belum aktif, non aktif ceritanya ya. Nah, saya jelaskan dulu kenaikan kelas yang ini teman-teman ya. Di atas sini dengan yang di sini di kolom aksi itu sebenarnya tujuannya sama untuk mengatur kenaikan kelas siswa. Bedanya kalau yang di atas ini itu untuk secara keseluruhan. Jadi kita atur kenaikan kelasnya semua siswa itu statusnya sama. Jadi mau tinggal kelas semuanya bisa diatur langsung lewat sini. Mau naik kelas bisa diatur lewat sini atau lulus bisa diatur lewat sini. Seperti itu. Ya, jadi satu kali klik langsung semua siswa statusnya seperti itu berdasarkan yang kalian atur di kenaikan kelas di atas sini. Nah, kalau yang per siswanya di sini naik kelas per siswa itu diatur satu persatu. Nah, ini biasanya dilakukan kalau misalnya ada siswa yang satu siswa ya, misal dari 30 siswa ada satu siswa yang tinggal kelas, maka sebaiknya dilakukan satu persatu kenaikan kelasnya. Seperti itu. Ya. Nah, ini kan masih disabled ya. Kita langsung lihat saja contohnya. Untuk mengaktifkan kenaikan kelas ini, pertama yang harus dilakukan adalah masuk ke menu tahun ajaran, tambah tahun ajaran baru, karena kan kenaikan kelas ini berarti akan masuk ke periode yang baru ya. Misal karena ini sekarang ada 26-27, berarti berikutnya 27 2027 kita klik simpan. Nah, setelah menambah periode baru ya, jangan langsung diaktifkan ya, karena defaultnya ini nonaktif, jangan langsung diaktifkan. Jadi setelah dibuat ya 2728 jangan langsung diaktifkan, biarkan seperti ini dulu. Oke, nah setelah kita buat ini kembali masuk ke kelas, ini masih nonaktif ya, perhatikan masih nonaktif yang terbaru ini. Kita masuk ke kelas, pilih kelasnya yang mau kalian atur kenaikan kelas, pilih kelasnya. Nah, ini sudah aktif kenaikan kelas massal, naik kelasnya ini sudah aktif kayak gini ya. Jadi kenaikan kelas ketika diklik, nah muncul kenaikan kelas, harap diperhatikan dengan baik sebelum menyimpan data. 4 siswa dari kelas 7 Patimura dinyatakan, silahkan pilih statusnya. Apakah dia tinggal kelasnya dia ke kelas mana, ataukah naik kelasnya ini dia ke kelas mana, ataukah lulus ini ya langsung simpan saja, tidak perlu memilih apa-apa. Ya kan, karena kalau lulus ya sudah lulus, gitu kan. Jadi ini secara keseluruhan overallnya, supaya tidak perlu satu persatu. Nah, tapi kalau mau satu persatu boleh juga. Misal Jordan Budi, ya, dia Jordan Budi ini dinyatakan naik kelas. Nah, naik kelasnya kemana? Lulus. Tinggal kelasnya kemana? Seperti itu. Kalau tinggal kelasnya tetap di kelas yang sama, misal 7 Patimura di sini, terus mau tetap memilih 7 Patimura boleh. Seperti ini, ya. Nah, ini saya tidak submit karena ketika sudah diatur tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula. Jadi untuk sekarang seperti ini aja dulu. Ya, jadi ini contohnya, jadi ketika operator ingin mengatur kenaikan kelas, kurang lebih UI-nya, tampilannya seperti ini. Ya, nah kalian pastikan difahami dengan baik ya, dan pastikan tidak ada kekeliruan teman-teman, karena ketika contoh misal mengatur satu persatu begini, terus ingin naikkan kelasnya Budi ke 8 Soekarno misal, padahal sebenarnya misalnya ke kelasnya ke 9 Ranggong dan Romo, tapi harusnya dia ada di 8 Soekarno, itu ribet juga ya untuk ganti-gantinya, makin bingung juga karena ada banyak data. Seperti itu teman-teman. Jadi pastikan operator itu teliti untuk menangani fitur kenaikan kelas ini. Seperti itu. Oke, jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi admin. Dan jika pada saat operator ingin melakukan kenaikan kelas dan bingung gimana caranya, tidak paham dengan video ini, silahkan hubungi admin Preselix. Nanti kami akan pandu melalui Google Meet langsung, jadi langsung kita bantu jarak jauh untuk handle kenaikan kelasnya supaya tidak ada kekeliruan. Oh ya, tambahan ya, informasi terakhir yang saya perlu sampaikan. Nah, setelah teman-teman sudah mengatur kenaikan kelas, ya contoh misal seperti ini, saya langsung keseluruhan ya, misal semuanya naik kelas, kita naik kelas ke 8 Soekarno, ya dari 7 Patimura ke 8 Soekarno, kita klik simpan. Nah, status berhasil disimpan, terima kasih atas kerja kerasnya. Nah, data siswa sudah hilang di sini. Oke, data siswa sudah hilang di sini di kelas 7 Patimura teman-teman ya. Nah, sudah nggak tampil lagi di sini, kartu presensinya juga udah nggak tampil ya. Nah, seperti ini. Oke, nah kemudian kalau kalian cari di 8 Soekarno, itu datanya belum tampil. Kenapa? Karena periodenya yang aktif di sini itu masih 26-27. Oke, yang dimana siswa yang tadi yang kita
atur kenaikan kelasnya itu ada di 2728. Nah, sedangkan periode atau tahun ajaran 2728 ini masih nonaktif. Kayak gitu. Nah, jadi anggaplah misal semua kelas itu sudah melakukan kenaikan kelas, sudah mengatur kenaikan kelas siswa. Oke, anggaplah sudah semua. Silahkan kembali ke tahun ajaran, ya. Nah, tapi sebelum itu jangan panik ya, jangan panik. Kok tiba-tiba datanya hilang? Pas kalian cek di kelas 8 Soekarno yang tadi kita atur, kok data siswanya nggak tampil, padahal tadi kita aturnya di 8 Soekarno kan. Nah, itu karena periodenya ini 2627 ya filternya, sedangkan data siswa yang kenaikan kelas itu ada di 278, tapi 278 ini masih nonaktif. Karena itu ini harus diaktifkan. Nah, jadi anggaplah kelas ini sudah selesai ya. Anggaplah semua kenaikan kelas di tiap kelas ini sudah selesai. Silahkan kembali ke tahun ajaran. Nah, di tahun ajaran ini untuk mengaktifkan 2728 tidak bisa langsung diklik switch-nya ya teman-teman ya. Tidak bisa, ini tahun ajaran sudah ada yang aktif. Jadi untuk mengaktifkan 2728 ini, matikan dulu yang ini, yang sedang aktif, yang periode sebelumnya 2627 kita matikan, kemudian aktifkan yang baru 2728. Nah, setelah diaktifkan begini, silakan cek data kelas. Patimura kan udah kosong nih, 2728 kan. Nah, 278. Nah, ini bertambah data periodenya di sini. Nah, nanti ini gunanya periode ini kalian bisa filter berdasarkan tab untuk menampilkan kembali riwayat mata pelajaran di periode berdasarkan periode di sini. Nah, kemudian tadi kita aturnya ke 8 Soekarno kan. Nah, ini datanya sudah ada. 278, 8 Soekarno. 2627 tidak ada, karena memang kan sebelumnya belum ada data. Nah, 278, nah ini sudah ada. Oke, nah sekarang data siswa itu ada di kelas 8 Soekarno, periode 2728. Nah, kartu presensi tidak perlu lagi di print, karena kan anggaplah ceritanya kan ini siswa sudah ada kartu presensinya. Nah, kartu presensi itu sudah berlaku, kartu presensi itu berlaku selama siswa masih aktif di sekolah. Kayak gitu ya, jadi kartu presensi tidak perlu di print atau dibuat per kelas, tidak, itu sudah berlaku sampai siswa benar-benar tidak aktif lagi di dalam sekolah. Kayak gitu, jadi cukup satu kali buat saja. Oke, kayak gitu. Jadi sekian penjelasan fitur tentang kenaikan kelas ya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan hubungi kami admin Preshelix. Oke, nanti kalau butuh bantuan untuk dipandu silahkan hubungi saja, kontak saja, semuanya gratis kok, tidak ada biaya. Oke, sekian dan terima kasih.